Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad bin Ahmad bin Abdul Barir Ahmad bin Muhammad bin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Babul Hajri. Bismillahirrahmanirrahim. Jami'u man 'alaihi syar'an yujaru saghirun aw majnunun aw mubaddiru tasrifuhum li nafsihim qad urira wa muflisun qad zada dainuhu ala amwalihi bihadri qadim laqara tasrifuhu fi kulli ma amawala dalil matin wal maradul makhufu imma tafihi yuqafun tasrifu fima ala sulfi yazidu indahu ala ijazatil warisi ba'dahu wal abdu lam yu'dallahu fi masjari yutba'u bin tasrifi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Babul hajri. Bab ini tentang hajar. Hajar ini adalah mencegah seseorang untuk melakukan tasarruf. Hajar adalah mencegah seseorang melakukan tasarruf. Tasarruf ini adalah perbuatan hukum. Perbuatan hukum. Maksudnya perbuatan hukum adalah perbuatan manusia yang diatur dengan hukum. Tasarruf itu mencakup banyak hal. Di antaranya seperti jual beli. Tak hanya sifatnya tidak tapi yang dimaksud di sini adalah tasarruf mali ya. Kan ada tasarruf mali, ada tasarruf ghairu mali. Kalau tasarruf mali ya seperti jual beli kayak gitu. Seperti hibah, kamu memberikan hadiah kepada orang, memberikan benda kepada orang lain, melakukan jual beli, melakukan sewa menyewa atau pinjaman, itu namanya tasarruf. Tasarruf adalah perbuatan hukum. Hajar adalah mencegah seseorang dari melakukan tasarruf mali. Tasarruf yang sifatnya itu harta. Hajar sendiri ada kalanya kembali kepada mahjur alaih, ada kalanya kembali kepada orang lain. Jadi hajar itu melarang seseorang untuk melakukan tasarruf. Ada seseorang punya harta, tapi nanti akan dihajar. Akan dilarang untuk menggunakan hartanya tersebut, itu namanya hajar. Saya punya harta, tapi dengan alasan tertentu saya tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta saya. Nanti akan dijelaskan apa penyebabnya. Cuman hajar ini, pencegahan tersebut, itu ada kalanya kembali kepada mahjur alaih. Orang yang dicegah itu namanya mahjur alaih. Ada kalanya kembali kepada mahjur alaih, ada kalanya kembali kepada orang lain. Itu adalah hajar. Mungkin pernah belajar tentang hajar? Pernah? Belum pernah? Hajar di Fathul Qorib ada hajar. Di sini juga ada.
Rata-rata di fikih ada al-hajru. Jami'u man alaihi syar'an yuhjaru sawirun aw majnunun aw mubaddiru. Jami'u man alaihi syar'an yuhjaru. Sebenarnya susunannya yang benar begini. Jami'u man yuhjaru syar'an alaihi. Jami'u man, adapun semua orang, yuhjaru yang dihijar siapa man, yang dihijar alaihi atas man, alaihi siapa atas man, syar'an secara syariat, seseorang yang dihijar secara syariat, yang pertama ialah sohirun, anak kecil, au majnun atau orang gila, au mubaddirun atau orang yang mubaddir. Sohirun anak kecil, majnun orang gila, mubaddirun orang yang mubaddir. Orang yang dihijar secara syariat, yang dicegah untuk melakukan tasarruf mali secara syariat. Yang pertama anak kecil tak boleh melakukan tasarruf, jual beli tak boleh. Anak kecil melakukan jual beli hukumnya tak sah. Kamu memberikan uang ke anakmu misalnya nanti, ini nak untuk sangu misalnya gitu kan, 2.000, 5.000, 10.000, sekolah TK, belum balik. Kemudian anak tersebut melakukan transaksi, tak sah. Transaksinya tak sah. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan, kalau tak keliru Imam Qafal, yang mengatakan tergantung. Kalau yang dibeli itu adalah perkara yang remeh-temeh, seperti permen mungkin, itu boleh dilakukan tasarruf oleh anak kecil. Tapi kalau misalnya anak kecil membeli sepeda motor misalnya kan, tak sah. Meskipun sudah ada uangnya, ada motornya, ada siwatnya, ada rukunnya, sudah syaratnya juga terpenuhi. Misalnya, selain baliu, sudah terpenuhi tak sah. Karena anak kecil dihijar. Orang gila juga seperti itu, tak boleh. Punya harta orang gila, mau melakukan tasarruf tak bisa. Tak boleh, tak sah. Orang mubaddir juga seperti itu, tak boleh. Orang mubaddir ini adalah seseorang yang menggunakan hartanya bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Atau digunakan kepada perkara haram. Misalnya, kamu punya harta tapi digunakan untuk foya-foya untuk perkara haram misalnya kan. Tak sah. Tasarrufnya itu tak boleh. Dihijar, dilarang. Mubaddir adalah orang yang menggunakan hartanya bukan pada tempatnya atau digunakan kepada perkara haram. Contoh, punya uang kok dibuang ke tengah lautan. Itu namanya mubaddir. Orang mubaddir seperti ini tak boleh kemudian diberikan peluang untuk melakukan tasarruf. Tak boleh. Nah, 3 orang ini, sohir, majnun, dan mubaddir, ini dihijar dalam rangka untuk kemaslahatan dirinya sendiri, bukan untuk kemaslahatan orang lain. Jadi dijaga hartanya jangan ditasarrufkan untuk kemaslahatan dia, menjaga hartanya untuk dia, bukan untuk orang lain. Biar nanti ketika sudah balik, kan anak kecil tadi kan tak boleh menggunakan hartanya, tapi ketika balik kan nanti boleh. Lah, hartanya disimpan untuk nanti di masa depan. Begitu itu kan kembali untuk dirinya sendiri. Tasrifuhum, adapun tasarrufnya mereka. Tasrifuhum, adapun tasarrufnya mereka. Tasarrufnya mereka maksudnya sohir, majnun, dan mubaddir. Linafsihim, untuk diri mereka. Linafsihim, untuk diri mereka. Qad ubatila, ialah sungguh dibatalkan apa tasarruf. Qad ubtila, ilah sungguh dibatalkan apa tasarruf. Maksudnya tasarruf yang dilakukan oleh mereka bertiga ini dibatalkan oleh syariat. Batal secara syariat, tak sah. Anak kecil tak sah. Jadi kalau kamu punya uang, jangan nyuruh adikmu yang belum balik, "Dik, sana beli rokok," tak sah. Jangan belinya. Kalau belum balik, kalau sudah balik tak masalah. Wa muflisun, adapun orang yang muflis. Muflis ini adalah orang yang hutangnya lebih banyak daripada uangnya. Wa muflisun adalah orang muflis, qad zadah, yang sungguh melebihi, dainuhu, apa hutangnya muflis, ala amwalihi, atas beberapa hartanya muflis. Seseorang yang hutangnya lebih banyak daripada harta
hartanya. Punya harta 1 triliun, tapi hutangnya lebih daripada 1 triliun, maka itu dikatakan muflis. Muflis sendiri biasanya diartikan dengan orang yang bangkrut. Bukan tak punya harta, tapi hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Itu namanya muflis. Kan orang-orang sekarang kan banyak kan ya. Hartanya banyak, tapi hutang di bank juga banyak. Itu namanya muflis, orang yang seperti itu. Bihajari qadin, dengan hajarnya qadi. Hajar tadi saya sebutkan ya, definisinya apa. Bihajari qadin, dengan hajarnya qadi. Hajar kan menghalangi seorang dari mentasarrufkan hartanya. Bihajri qadin, dengan hajarnya qadi, batala ialah batal tasrifuhu, apa tasarrufnya muflis. Tasrifuhu, apa tasarrufnya muflis. Fi kulli ma, di setiap sesuatu. Fi kulli ma, di dalam setiap sesuatu, tamawwalah yang bernilai harta apa ma. Tamawwala, yang bernilai harta apa ma. La dimmatin, tidak di dalam tanggungan. La dimmatin, tidak di dalam tanggungan. Begini. Tasarruf mahjur alaih selanjutnya, orang yang dihalangi, yang dicegah untuk melakukan tasarruf selanjutnya adalah muflis. Muflis ini saya sebutkan tadi adalah orang yang hutangnya lebih banyak daripada hartanya. Tasarruf yang dilakukan oleh muflis itu hukumnya batal, tak sah. Tapi tergantung, tak sah tasarrufnya muflis di dalam setiap sesuatu yang berharga. Artinya tak boleh orang yang bangkrut tersebut melakukan tasarruf pada harta bendanya. La fi dimatin, tidak di dalam tanggungan. Maksudnya kalau dia ngutang, tak masalah, sah. Jadi misalnya saya muflis, naudzubillah kan. Takut dia muflis reng. Banyak hutangnya nanti. Misalnya si A muflis. Maka si A ini tak boleh menggunakan harta bendanya. Dijual atau misalnya ditukarkan tak boleh. Diberikan tak boleh. Kenapa? Untuk menjaga, untuk kemaslahatan orang yang memiliki piutang atau orang yang menghutangkan kepadanya. Atau dain bahasanya. Apa berarti? Debitur saya lupa. Debitur apa? Ya pokoknya orang yang memberikan piutang, orang yang memiliki piutang. Jadi saya punya hutang kepada si B, maka si B ini namanya orang yang memberikan piutang. Dan saya tak boleh melakukan tasarruf kepada harta saya yang ada ini untuk kemaslahatan dia. Ini yang saya katakan tadi bahwa hajar terkadang kembali kepada orang lain, bukan kemaslahatan saya. Tapi kemaslahatan orang yang memberikan hutang kepada saya. Tak boleh saya melakukan tasarruf kepada harta ini. Karena ini adalah milik mereka. Milik dia. Misalnya saya hutang ke bank, ya untuk kemaslahatan bank. Untuk kemaslahatan bank, tak boleh menggunakan ini. Kalau saya misalnya ingin melakukan tasarruf, harus ngutang. Tak boleh menggunakan ini. Kalau misalnya ngutang, sah. Saya punya hutang banyak ke bank, tak boleh menggunakan harta ini. Kalau ngutang, mau beli bakso misalnya ngutang. Gimana beri ya kan? Minta beri. Ya, misalnya ya harus ngutang, pokok harus fid-dimmah, harus bentuk hutang. Atau akad salam, pesanan, kan tak menggunakan ini kan? Tak masalah. Kalau seperti itu. Pokok sifatnya dimmah, hutang menjadi tanggungannya, sah. Kalau seperti itu. Paham ya? Wal maradul makhufu, adapun sakit yang dikhawatirkan. Sakit yang dikhawatirkan maksudnya sakit yang menyebabkan kematian. Sakit yang diduga akan membuat dia mati. Maradul makhuf namanya. Sakit yang dikhawatirkan mati. Sakit yang bisa menyebabkan kematian. Itu maradul makhuf. Atau termasuk maradul makhuf adalah orang yang misalnya sudah ada di tengah lautan, tak ada kapal, tidak ada ban, pokok perak mati ya. Ya kan, tak sakit, dia nggak sakit, cuman dia sudah ada di titik mau mati di tengah lautan sendirian kan, sudah dikelilingi hiu misalnya. Itu maradul makhuf namanya. Juga termasuk maradul makhuf. In matah, jika mati siapa man. Fihi, di dalam marad. Jika mati siapa man, fihi, di dalam marad, maradul makhuf. Wukifah. Kayak tadi punya kan bukan wukifah. Apa namanya?
yuqafu. Sama. Berarti kalau wuqifa ini fi'il madhi mabni kalau yuqafu fi'il mudhari mabni majhul. Wuqifa ialah ditangguhkan. At-tasrifu apa tasarruf? Wuqifa ialah ditangguhkan at-tasrifu apa tasarruf fima di dalam sesuatu. Fima di dalam sesuatu ala sulfin atas sepertiga. Ala sulfin atas sepertiga yaziduh bertambah apa ma. Asalnya fima yaziduh ala sulfin. Di dalam sesuatu yang melebihi apa ma ala sulfin atas sepertiga. Indahu ketika mati. Indahu ketika mati. Ditangguhkan, ala ini huruf jar ta'alluqnya kepada yuqafu. Ditangguhkan ala ijazatil warithi atas persetujuannya ahli waris. Ala ijazatil warithi atas persetujuannya ahli waris. Persetujuan ba'dahu setelah mati, ai ba'dal mauti. Ba'dahu setelah mati. Begitu pula orang yang dimahjur alaih. Orang yang mahjur alaih, yang tidak diperbolehkan melakukan tasarruf pada hartanya dia sendiri, itu adalah orang yang sakit hampir mati sekarat. Tak boleh melakukan tasarruf. Tapi tidak bolehnya tadi, kalau dia melakukan tasarruf, kalau harta tirkatnya tadi itu digunakan melebihi dari sepertiga dari tirkat. Misalnya saya memiliki harta, bukan saya contohnya kok mati. Serem. Misalnya si A punya harta 90 juta. Ya kan? 90 juta, kemudian ketika dia mati, hak yang dimiliki oleh si A ini yang mati ini itu hanya sepertiga dari tirkatnya. 2/3-nya itu adalah milik ahli waris. Paham ya? Berarti kalau 90 juta, 30 juta itu milik mayit, 60 jutanya itu milik ahli waris. Sehingga mayit ini tak boleh melakukan tasarruf. Kok bisa mayit melakukan tasarruf? Maksudnya harta yang 30 juta itu tak boleh digunakan untuk tajhizul mayit lebih dari 30 juta. Selamatan lebih dari 30 juta tak boleh. Maksudnya begitu. Jadi si mayit ini tak boleh menggunakan hartanya tersebut lebih dari sepertiga harta. Harta peninggalnya tak boleh. Kenapa? Karena 2/3-nya itu miliknya ahli waris. Kalau misalnya ingin melebihi dari sepertiga, harus ala ijazatil warithi. Harus ada persetujuan dari ahli waris. Ahli waris bisa memberikan persetujuan dan tidak memberikan persetujuan, itu kalau kalau orang tersebut sudah mati. Siapa? Orang yang sakit tadi sudah mati. Kalau sebelum mati, ahli waris ini tak dianggap ijazahnya, persetujuannya tak dianggap. Ya, karena kalau sebelum mati kan miliknya si bapak tadi kan. Ya, mau kok bisa memberikan, tak bisa. Kalau sebelum mati, ijazahnya atau persetujuan ahli waris tak dianggap kalau si ini belum mati, si bapak ini belum mati. Kalau sudah mati baru diberikan persetujuan. Kalau misalnya si ahli waris ngomong seperti ini, oh saya kira 3.000 yang kau maksud kemarin itu 3.000 perak, ternyata 3 juta. Kan biasanya kayak gitu kan? Berapa biasanya? 3 juta ya kan? Sapinya berapa? 9.000 kan? 9.000 itu maksudnya 9 juta kan biasanya kalau di pasar-pasar. Berapa ini harganya? 9.000. Maksudnya kan 9 juta. Misalnya ada ahli waris mengatakan, saya kira yang kamu bilang 9.000 itu adalah 9.000 perak, ternyata 9 juta. Atau kalau tahu saya 9 juta, saya tak mau memberikan persetujuan. Maka ahli waris dibenarkan. Artinya hal tersebut harus dikembalikan lagi kepada ahli waris karena memang ahli waris tadi memang salah paham. Kalau seperti itu memang dibenarkan. Tapi intinya kalau lebih dari sepertiga harus ada persetujuan dari ahli waris. Wal abaduh adapun budak lam yu'dan lahu fi matjarin yutba'u bit tashrifih bit taharrurih. Wal abdu adapun budak lam yu'dan lahu yang tidak diberi izin lahu siapa budak. Lam yu'dan yang tidak diberi izin lahu siapa budak. Tak diberi izin fi matjarin di dalam berdagang. Yutba'u fi matjarin di dalam berdagang.
Yutba'uh, ditagih siapa budak. Yutba'uh, iyalah ditagih siapa budak. Ditagih bitasrifih dengan tasarruf. Bitasrifih dengan tasarruf. Ditagih ditaharruri ketika merdeka. Lam di sini bermakna indah, bermakna ketika. Ditaharruri ketika merdeka. Budak ini, setiap perbuatan budak itu harus berdasarkan izin dari sayyid. Dan setiap apa yang diperoleh oleh budak itu miliknya sayyid. Misalnya budak menawarkan dapat harta, maka harta tersebut adalah miliknya sayyid. Misalnya budak ini menawarkan tijaroh, berdagang, harus ada izin dari sayyid. Kalau tak mendapatkan izin dari sayyid, maka tasarruf yang dilakukan oleh budak tadi akan menjadi tanggungannya ketika dia sudah merdeka. Misalnya ada budak melakukan tijarah, padahal budak tuannya sudah tak mengizinkan dia untuk berdagang. Melakukan berdagang, maka perdagangan yang dia sudah lakukan itu akan menjadi tanggung jawabnya ketika dia sudah merdeka nanti. Misalnya dia beli buah, kan menggunakan uang pastikan ya. Maka itu menjadi hutangnya budak. Kapan dia bisa membayar? Ketika dia sudah merdeka. Kenapa kau nunggu merdeka? Karena setiap uang yang dimiliki budak itu adalah miliknya sayyid. Karena budak sendiri itu adalah hartanya sayyid. Budak itu kan manusia tapi dianggap sebagai benda gitu kan. Harta benda. Sehingga kalau misalnya dia melakukan tasarruf, beli sesuatu misalnya, maka itu menjadi hutangnya. Kenapa kok menjadi hutang? Ya karena uang yang dia gunakan miliknya sayyid. Kapan dibayar? Ketika dia sudah merdeka nantinya. Babus sulhi. Adapun ini ialah bab tentang suluh atau perdamaian. Suluh. Penyuluhan biasanya kan. Tapi bukan penyuluhan ini. Ini suluh. Memang ada istilah di dalam fikih. Perdamaian. Perdamaian ini kan banyak teman-teman. Kalau di dalam fikih itu perdamaian banyak. Ada perdamaian antara siapa? Muslim dengan kafir, ya kan? Ada perdamaian antara pemimpin dengan pemberontak, itu nanti ada. Di dalam Fathul Qorib itu adalah perdamaian antara pemimpin dengan pemberontak. Ada perdamaian antara siapa lagi? Suami istri, ada juga. Atau karto misalnya kan, itu perlu perdamaian. Di dalam fikih juga ada. Ada perdamaian antara dua orang yang terlibat dalam transaksi, itu namanya suluh. Perdamaian antara akidah ini, dua orang yang berakad, itu disebut suluh. As-sulhu. Suluh itu adalah akad yang dapat menghilangkan pertentangan, pertikaian, percekcokan antara dua orang yang terlibat dalam transaksi, itu namanya suluh. Misalnya si A dengan si B ini cekcok tentang jual beli, kata si A ini harganya kemarin saya beli 10.000, kata si B ini saya beli kemarin ini 9.000, cekcok mana yang benar misalnya kayak gitu kan ya. Maka nanti akan ada akad suluh, akad perdamaian. Perdamaian yang dilakukan oleh si A dengan si B itu disebut suluh. As-sulhu, adapun suluh jaizun ialah boleh. Jaizun ialah boleh ma'al ikrorih, bersama ikror, pengakuan. Ma'al ikrorih, bersama ikror, pengakuan. In sabaqat, jika mendahului, jika mendahului khusumatul ingkari, apa pertengkaran ingkari, pertengkaran yang bersifat ingkar. Ingkar itu maksudnya ya apa ya, tidak percaya, mengingkari. Khusumah, pertentangan atau pertikaian yang bersifat ingkar. Artinya suluh ini terjadi ketika tak mungkin terjadi ada suluh tanpa didahului oleh pertengkaran. Suluh itu kan perdamaian. Masa ada perdamaian tapi tidak ada pertengkaran terlebih dahulu? Moro-moro langsung aku damai sama kamu.
Ya apa kalau mau damai? Saya kan belum pernah tengkar sama kamu, kan gitu kan ya. Jadi adanya suluh itu harus sabaqat khusumah, ada pertengkaran dulu, ada percekcokan, khusumah. Mal ikrori bersama ikror. Jadi khusumah dulu, setelah khusumah ada ikror, setelah ikror ada suluh. Cekcok dulu, kemudian ada pengakuan dari mudda'a alaih. Setelah ada pengakuan dari mudda'a alaih, ada suluh. Misalnya cekcok antara mudda'i dengan mudda'a alaih. Mudda'i ini adalah orang yang menuduh, mudda'a alaih adalah orang yang dituduh. Orang yang menuduh mengatakan, kamu punya hutang kepada saya. Orang yang dituduh mesti ingkar. Tidak, misalnya kayak gitu kan ya. Si mudda'i ini menuduh dia punya hutang kepada mudda'i. Kemudian dia mengakui, oh iya, hutang saya sekian. Terjadilah suluh. Ya sudah, kamu bayar sekian saja, tak perlu bayar semua, bayar sekian. Itu namanya suluh. Bahwa adapun suluh bi ba'dil mudda'a fil aini. Adapun suluh bi ba'dil mudda'a dengan sebagian mudda'a bihi. Tulisannya mudda'a tapi yang dimaksud adalah mudda'a bih. Ada mudda'a, ada mudda'a bih. Mudda'a itu adalah orang yang dituduh atau mudda'a alaih. Yang dimaksud di sini adalah mudda'a bihi, benda yang diklaim, yang diakui. Adapun suluh dengan sebagian mudda'a bih, benda yang diakui, fil ainih di dalam benda, fil ainih di dalam benda, hibbatun ialah hibbah, au baro'atun atau baro'ah, hibbatun ialah pemberian, hibbah, au baro'atun atau pembebasan, liddaini bagi hutang, liddaini bagi hutang. Suluh ini ada beberapa macam. Yang pertama suluh hibbah, yang kedua adalah suluh baro'ah. Atau di dalam Fathul Qorib itu disebut suluh hatitoh, yang kedua suluh ibro. Suluh hibbah ini kalau sesuatu yang diakati suluh atau mudda'a bihnya, sesuatu yang diakati suluh adalah berupa benda, ain. Misalnya yang diakad suluh adalah benda kayak kitab ini, maka itu namanya suluh hibbah. Kalau misalnya yang diakati suluh itu adalah berupa hutang, maka itu namanya suluh ibro, suluh baro'ah. Misalnya saya menuduh si A memiliki hutang kepada saya, memiliki hutang sepeda motor kepada saya, itu namanya ain kan? Atau rumah. Rumah yang kamu tempati itu adalah milik saya, kata saya kepada si B. Kemudian saya katakan, ya sudah, yang bagian sana, kamar yang sebelah sana itu milik kamu. Itu namanya suluh hibbah atau disebut dengan suluh hatitoh. Kenapa dikatakan suluh hatitoh? Karena berbentuk ain, benda. Kalau misalnya adalah berbentuk hutang, uang, maka disebut suluh ibro. Saya katakan, ya sudah, kamu tak perlu bayar 10 juta, cukup bayar 5 juta. Maka namanya suluh ibro, karena sifatnya adalah hutang. Apa bedanya Gus? Kan kayak gitu kan ya. Nanti pada akhirnya kan sama-sama bebas, kan kayak gitu kan ya. Sama-sama damai. Ya, apa ya? Implikasinya nanti kepada syarat. Kalau hibah nanti syarat-syaratnya berlaku syarat yang sudah diberlakukan di dalam konsep hibah. Kalau ibro berarti nanti syarat-syaratnya juga harus sesuai dengan konsep ibro. Beda nanti soalnya. Makanya tergantung benda yang disuluhkan. Wa fi siwahu, dan adapun suluh di dalam selain mudda'a bihi, adapun suluh di dalam selain mudda'a bihi, bai'un ialah baik, au ijaratun atau ialah ijarah. Bai'un ialah jual beli, au ijaratun atau sewa menyewa. Au ijaratun atau sewa menyewa. Ini adalah suluh yang ketiga. Suluh yang ketiga adalah suluh muawadhah. Suluh muawadhah itu
adalah suluh kepada selain mudda'a bihi. Suluh muawadhah adalah suluh kepada selain mudda'a bihi. Misalnya yang dipercekcokkan adalah rumah. Tapi kemudian mudda'i, orang yang menuduh tadi, memintanya bukan minta rumah, tapi minta tanah misalnya. Kan, rumah yang kamu tempati itu milik saya. Tapi ya sudah, kamu gak perlu mengembalikan rumahnya. Kamu cukup mengembalikan tanah 1 hektar, misalnya kayak gitu kan ya. Itu namanya suluh muawadhah. Ada pertukaran. Kalau pertukaran seperti itu, berarti itu namanya suluh baik. Jual beli kan kayak gitu kan, hukumnya sama dengan jual beli. Ada kalanya ijarah, penyewa. Ya sudah, kamu tak usah mengembalikan rumahnya, cukup kamu bayar. Kemarin itu berapa? Itu namanya suluh ijarah. Suluh baik atau suluh ijarah itu namanya satu. Namanya suluh muawadhah. Muawadhah itu pertukaran. Ditukar. Jadi suluh ada 3. Yang pertama suluh hibah atau hatitoh. Yang kedua suluh ibro atau suluh baro'ah. Yang ketiga adalah suluh muawadhah, pertukaran. Kenapa kok dikatakan pertukaran? Karena ketika suluh dia tak mendapatkan benda yang dia klaim, akan tetapi mendapatkan benda lain. Wadaru, adapun rumah, disukna untuk ditempati tinggal, disukna untuk tempat tinggal. Huwal i'aratuh, ialah i'arah pinjaman. Huwal i'aratuh ialah pinjaman. Misalnya rumah itu kemudian ditempati untuk tinggal, ya sudah, kamu gak apa-apa. Rumahnya tetap punyaku, tapi kamu gak apa-apa tinggal di sana. Kan suluh juga kan ya? Suluh juga. Maka suluhnya seperti ini disebut suluh i'arah pinjaman. Berarti dia selama menempati rumah tersebut statusnya adalah meminjam. Bisyarti, dengan syarat, abatil, batalkanlah olehmu. Maksudnya suluh itu tak boleh menggunakan syarat apapun. Ya, saya mau suluh dengan kamu, berdamai dengan kamu, asal kamu, itu tak boleh kalau seperti itu. Aku akan melakukan suluh dengan kamu kalau Zaid datang dari Malaysia. Itu namanya syarat, tak sah suluhnya kalau seperti itu. Suluh tak boleh digantungkan dengan apapun. Tak boleh diberikan syarat apapun. Wajiz, dan perbolehkanlah olehmu. Ajiz ini fil amar dari fil madi ajazah. Ajiz. Ajazah yujizu. Ajiz. Fi'il amarnya ajiz. Tapi kan ada orang namanya ajiz ya kan. Itu mungkin namanya aziz. Ya kan, tapi pas dipanggil ajiz. Ya kan, namanya aziz, ganteng mah. Ya panggil ajiz. Ya kan. Nanti kalau dipanggil ajiz, perbolehkanlah olehmu, nanti ngalak cukup entar apa, ngambil uangnya enggak apa-apa, karena ajiz perbolehkanlah. Tapi mungkin yang dimaksud adalah aziz. Wajiz, dan perbolehkanlah olehmu fi syar'i, di dalam syarat atau secara syariat. Fi syar'i, di dalam syarat, perbolehkanlah ala mururihi, atas imbalan lewatnya eman. Ala mururihi, atas imbalan lewatnya eman. Wawad'il jid'ih, dan meletakkan kayu. Wawad'il jid'ih, dan meletakkan kayu. Maksudnya begini. Secara syariat boleh kita mengambil imbalan atas atau kepada orang yang lewat di jalan kita. Misalnya kan jalan itu kan ada 3 teman-teman. Ada jalan pribadi, hanya milik saya, atau ada jalan yang bukan milik umum, tapi milik bersama. Kalau umum kan seperti ini kan ya. Milik bersama seperti gang buntu. Gang buntu itu kan milik bersama. Misalnya ini gang, kan buntu di sini rumah kan. Ini jalannya milik bersama, tapi bukan jalan umum. Ya kan? Ada jalan umum seperti jalan yang di sini atau yang di sana, jalan umum itu. Nah, kalau misalnya kamu ingin mengambil imbalan dari orang yang lewat di jalanmu, kamu boleh. Namanya suluh. Ya sudah, kamu boleh lewat sini, tapi kamu harus bayar. Boleh kalau seperti itu.
tak masalah, karena bukan jalan umum. Atau meletakkan kayu, contohnya misalnya tetangga, ada tetanggamu ingin meletakkan kayu di atas tembokmu, entah karena alasan ingin teduh rumah tetanggamu tadi, sehingga minta untuk meletakkan kayu di atas rumahmu, maka kamu boleh melakukan suluh, ya gak apa-apa, tapi kamu harus bayar. Masalah boleh kalau seperti itu. Ini konsep fikih. Tapi kan kalau secara akhlak, secara teori sosial kan kita usah, punten tak apa, gak apa-apa, silahkan kan gitu kan. Kalau konteks sosial mungkin, kalau secara akhlak. Kalau fikih tak masalah. Kamu mau mengambil imbalan, monggo, tak mengambil imbalan lebih baik. Tak masalah. Wajazah dan boleh isyra'u janahin mu'tadi li muslimin fi nafidin min subuli. Wajazah dan boleh isyra'u janahin, apa? Menonjolkan janah sayap. Sayap di sini maksudnya bukan sayap kayak burung itu. Lebih sayap ini mungkin kayak jendela, maksudnya kayak gitu ya. Tapi bukan jendela saja. Atap di atas apa namanya? Di atas jendela itu namanya janah juga. Bahasa Arab maknanya sendiri adalah sayap, tapi yang dimaksud bisa jendela, bisa yang di atasnya jendela, atau di atas rumah kayak gini. Ini kan ya? Apa ini namanya? Kayak gini nih. Ini juga janah juga ini. Pokok yang lebih dari tembok kita itu namanya janah. Mu'talin, yang ditinggikan. Li muslimin, bagi orang Islam, fi nafidin, di dalam sesuatu yang tembus, fi nafidin, di dalam sesuatu yang tembus, min subulin, dari beberapa jalan. Bait ini menjelaskan atau konteksnya di dalam jalan yang tembus atau jalan umum. Kan tadi saya sudah katakan kan ada jalan pribadi, jalan bersama, ada jalan umum. Sekarang adalah jalan umum. Kalau misalnya, nafid ini maksudnya jalan umum. Kalau misalnya kamu ingin mengeluarkan janah di jalan, maka kamu harus meninggikan janah tersebut. Misalnya di jalan ini, kamu buat rumah nanti di samping sini misalnya, ada rumah, ada tanah di sini kan. Kemudian kamu ingin membuat janah, entah itu kayak trotoar atau balkon misalnya kan. Balkon ke pacik langsung sampai katakan ke jalan. Sampai ke jalan di sini jalan umum, boleh tak masalah. Yang penting harus ditinggikan. Tingginya seapa misalnya gitu kan. Ulama beda pendapat. Silakan cek di Fathul Qorib dulu. Tapi saya lupa nama ulamanya. Ada ulama yang mengatakan sekiranya orang yang lewat di jalan tersebut bisa jalan dengan tegak tanpa bungkuk. Ada yang mengatakan sekiranya orang lewat bisa dengan sempurna membawa bawaannya. Dibawa pakai misalnya kalau dulu kan ngangkok buah kan menggunakan kepala kalau dulu kan ya. Kalau sekarang pakai mobil, pakai sepeda motor, gaya ya kan. Nah dulu pakai gini, mangkut air, pakai kepala. Sekiranya gak usah nunduk, bisa dengan sempurna. Bahkan katanya, bahkan kalau misalnya di tempat itu adalah tempat yang biasa digunakan oleh unta, di sini kan gak ada unta teman-teman. Misalnya di jalan tersebut adalah biasa digunakan atrak, berarti sekiranya lebih dari atrak. Atrak bisa lewat, tak masalah. Kalau memang itu jalan umum. Kalau jalan umum silahkan kamu buat janah, tapi harus ditinggikan. Tak boleh sampai menghalangi orang jalan. Kalau membangun di atas jalan umum tak boleh. Itu kamu ngambil hak orang lain. Kan biasanya kan acuan yang pas tengah jalan. Ini kan ya bangun di tengah jalan. Meskipun di gang-gang misalnya tak boleh. Gang bukan gang buntu, enggak. Di gang biasanya kan di salah satu kan biasanya kayak gitu. Di sana Jalan Kalimantan, Berantas buat toko tapi pas sampai melebihi dari jalan. Tak boleh kalau kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya hanya sekedupnya
apa namanya ya, atapnya itu yang sampai ke jalan, tak masalah, yang penting tidak sampai menghalangi mobil atau kendaraan-kendaraan yang akan lewat di sana. Masalah. Lam yu'di man marroh, oh ini ada ya. Lam yu'di yang tidak menyakiti apa janah, man kepada orang marroh yang telah lalu siapa man. Marroh yang telah lalu siapa man. Waqaddim dan dahulukanlah olehmu. Waqaddim dan dahulukanlah atau majukanlah. Waqaddim dan majukanlah babakah kepada pintumu. Babakah kepada pintumu. Wajaz dan boleh takhirun apa memundurkan, tadi memajukan sekarang memundurkan. Takhirun apa memundurkan, biidzni syuraka dengan izin syuraka. Biidzni syuraka dengan izin syuraka. Syuraka ini apa ya? Partner lah. Partner. Berarti ini konteksnya di dalam jalan buntu, gang buntu. Kalau tadi ada jalan pribadi, ada jalan umum, ada jalan buntu ya kan. Orang yang rumahnya tembus pada jalan buntu, gang buntu, maka dia hanya boleh memajukan pintu rumahnya, tapi tidak boleh memundurkan pintu rumahnya. Nih, kalau nggak dijelaskan pakai papan, minta ada tidak. Di sini baitnya sangat apa ya? Sangat terlalu global, sangat simple. Sebenarnya penjelasannya kalau di Fathul Qorib lebih enak. Kayak gini. Misalnya ini gang buntu. Ya kan? Di sini rumah. Di sini rumah. Ini buntu. Di sini jalan raya. Ya kayak gitu ya. Yang kita bahas di sini. Jadi ini namanya gang buntu milik syuraka, milik bersama, milik ini, miliknya ini, miliknya ini, miliknya ini, miliknya ini, ya kan? Paham ya kan? Seseorang yang pintu rumahnya di sini lebih banyak haknya daripada orang yang pintu rumahnya di sini dan pintu rumahnya di sini. Orang yang pintu rumahnya ada di sini itu haknya dari sini sampai sini saja. Dia tak berhak dari sini ke sini, tak punya hak. Tak punya hak. Orang yang punya di pintu rumahnya di sini, haknya cuma dari sini sampai sini. Yang dari sini sampai sini. Ini tak berhak ke sini, ini tak berhak ke sini. Ini berhak dari sini sampai sini. Semakin dekat dia dengan jalan buntu, semakin banyak haknya. Semakin dekat dia kepada jalan tembus, jalan keluar, semakin sedikit dia haknya. Sehingga kalau misalnya yang punya pintu di sini ingin lewat di sini misalnya kan ya, ingin lewat di sini, kemudian ini minta uang, kamu boleh lewat sini tapi harus bayar, boleh ya, karena ini tak berhak kepada ini, milik bersama ini. Begitupun ini harus mau ke sini harus bayar ke sini, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nggak nuntut bayaran nggak masalah juga. Tadi yang kita bahas itu juga berlaku juga di sini. Nah sekarang waqaddim babakah katanya. Dah majukanlah pintumu, boleh kamu majukan tapi tak boleh kamu memundurkan. Maksudnya maju bukan maju ke sini, maksudnya mundur bukan mundur ke sini. Tidak. Maksudnya maju begini, kamu boleh memajukan pintumu ke sini, dipindah ke sini tak masalah. Karena hakmu adalah dari sini sampai sini. Kalau kamu majukan ke sini boleh. Tapi kalau misalnya kamu mundurkan mau ke sini, pindah ke sini pintumu, tak boleh. Meskipun, doh, ini rumah saya, Gus. Ini rumah saya, bah. Meskipun itu rumah kamu, tapi kamu tak berhak ke sini. Rumahmu, memang kamu berhak di rumahmu, tapi kamu untuk keluar dari sini nanti menginjak tanah atau jalan yang di sini. Ini bukan hakmu, silang. Hakmu cuma dari sini ke sini. Kalau kamu memajukan pintu, monggo. Tapi kalau misalnya kamu memundurkan pintu, tak boleh. Harus diizni syuraka, harus ada izin dari syuraka. Ini disebut dengan darbun. Ini disebut akhirud darbi. Ini disebut ra'sud darbi kalau di kitab. Kalau yang mau kaji Fathul Qorib mungkin kan ada yang kebingungan apa ra'sud darbi, apa akhirud darbi. Ini akhir darbi, ini ra'sud darbi namanya. Kalau ngaji Fathul Qorib, ya
Ini cara instan untuk memahami Fathul Qorib, cukup ngaji Zubat ya kan. Ini adalah yang saya jelaskan rata-rata ya dari Fathul Qorib dari tadi, mirip-mirip soalnya bahasanya. Jadi paham ini kan ya? Kalau misalnya, ini lagi. Kalau misalnya Gus, ini ada orang. Rumahnya di sini, cuman pintunya di sini. Misalnya, kan ada kan, masa nggak ada? Atau rumahnya di sini, tapi pintunya di sini. Ya kan ya? Maka orang yang pintunya tidak tembus kepada sini, ke darbun ini, maka dia tak dikategorikan sebagai syuraka. Artinya, kalau misalnya ini mau buat rumah, tak perlu minta izin kepada buat pintu ke sini mau dimundurkan, tak perlu minta izin kepada ini. Kenapa? Karena ini tak termasuk syuraka. Paham ya? Ini kalau bisa mau buat ke sini harus izin kepada orang di sini. Begitu. Konsep fikih. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ada orang yang melakukan konsep-konsep kayak gini. Ada. Jarang. Jarang. Babul hawalati wallahu a'lam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.